berarti dari 2018 sudah daftar, tidak ada KTP, tapi Ibu ikut pencoblosan waktu itu? Pulau Kera memiliki luas sekitar 48 hektar. Pulau yang cantik berpasir putih dengan laut nan jernih, menyejukkan mata. Dikenal tak berpenghuni, nyatanya ada ratusan rumah sederhana milik warga. Rumah dibangun menggunakan bebak, yakni dinding yang tersusun dari beberapa bilah bambu. Sementara atap rumah rata-rata menggunakan seng. Jadung dan Ria tinggal bersama anak menantu dan cucunya. Total ada 11 orang tinggal di bawah atap yang sama. Setiap keluarga baru di pulau tak ada lagi yang berani membangun rumah. Mereka takut berurusan dengan hukum karena dilarang membangun rumah di wilayah konservasi. Anehnya, meski tak diakui ada, mereka selalu diikutkan dalam pesta demokrasi. Aneh. Oh, kalau ini pintu depannya. Ini berarti Ibu ikut pemilu waktu Bupati kemarin? Ikut ya? Emang Ibu punya KTP? Tidak ada. Kok bisa ikut ini? Separuh juga kita sudah urus juga Pak KTP, tapi belum tahu. Ibu sudah pernah daftar gitu? Ya, sudah. Ke siapa? Ibu RW, Pak RW. Sudah didata, tapi tahun kapan itu Ibu daftar? Tahun kan, tak bisa, sudah lupa juga. Berapa tahun itu tidak jadi KTP? Kali 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Nah, 2 tahun? Berarti dari 2018 sudah daftar, tidak ada KTP, tapi Ibu ikut pencoblosan waktu itu? Ikut. Petugasnya sudah datang ke sini juga? sudah. Wah, aneh ya, bisa ikut pemilu nih? Ikut pemilu di sini juga. Pemilu di Ada TPS-nya di sini ya? TPS di sini. Oh. Warga Pulau Kera bertahan semampu yang mereka bisa, memenuhi segala kebutuhannya karena lelah berharap pada bantuan pemerintah. Untuk kebutuhan penerangan ratusan rumah, mereka mengandalkan 3 unit mesin dinamo penghasil listrik. 2 di antaranya kini dalam kondisi rusak. Permisi Pak, ini dinamo yang buat rumah-rumah itu ya? Ya, Ada berapa rumah nih Pak yang tersambung mesin? ada sekitar 80-an rumah. 80? Ini kondisinya lagi jalan atau rusak nih Pak? Ini lagi rusak, saya lagi cari di mana yang tempat rusaknya ini saya cari. Ini terbuka gini karatan lagi. Warga Pulau Kera sebenarnya sudah berkali-kali mengajukan pembangunan sambungan listrik, namun tak pernah direspon pihak terkait. Mereka lalu berinisiatif membuat jaringan listrik sendiri. Waduh, ini juga nih bahaya nih Pak. Ini sebenarnya berbahaya ya. Tidak hanya kalau siang mungkin aman gitu, tapi kalau malam ketika dinamonya sudah dinyalakan selepas malam, ini sangat berbahaya karena kondisinya terbuka, diikat menggunakan plastik dan juga kawat seadanya, apalagi berada di dekat penampung air, dekat juga dengan sekolah tempat anak-anak bermain. Jadi resiko untuk siapapun yang lewat di daerah sini gitu. Dari lokasi dinamo ke rumahnya, Jadung menyambung kabel sejauh 25 meter. Listrik yang didapat tak banyak, hanya cukup untuk menyalakan 3 buah lampu saja. Tak semua tempat di rumah Jadung bisa diterangi nyala lampu. Untuk itu, Ria terpaksa kembali menggunakan pelita. Beraktivitas dalam gelap seakan sudah menjadi bagian dari keseharian warga Pulau Kera.
Miris, sudah 2 generasi mereka hidup tanpa pasokan air bersih dan aliran listrik. Selama stok air hujan masih ada, Ria memanfaatkannya untuk memasak. Air yang dibeli khusus untuk minum saja. Malam ini, tak banyak makanan yang bisa disajikan Ria. Ia hanya memasak ikan kuah asam dengan kuah yang banyak agar seluruh penghuni rumah mendapat bagian. Ini Bu, aduh asap semua ini. Selama Ibu masak tadi, saya keluar masuk rumah karena sesak asap pembakaran dari kayu bakar untuk masak, kemudian asap masakannya, kemudian asap dari pelita yang Ibu bikin tadi. Sebenarnya ini tidak sehat ya untuk kesehatan orang-orang yang tinggal di dalam rumah. Tapi karena memang listrik tidak ada setiap hari, kalau ada pun juga selalu mati-mati ya Bu. Karena mereka memang swadaya sendiri, itu menyebabkan mereka terpaksa memakai pelita ini. Bu, sesak sekali saya. Enak Bu baunya Bu. Kami menikmati makan malam dengan penuh rasa syukur. Suap demi suap nasi terasa begitu berharga bagi mereka yang bekerja keras untuk mendapatkannya. Di saat Indonesia sudah ditetapkan masuk ke dalam kategori maju dan sejahtera, masih ada sebagian saudara kita yang hidup dalam gelap. Dan jangan lupa ikan kuah asam yang saya konsumsi ini dimasak dengan menggunakan air hujan. Kalau ini fakta yang terjadi di lapangan, lalu apa arti maju dan sejahtera yang sebenarnya? Entah sampai kapan kegelapan menyelimuti Pulau Kera, sementara nyala lampu kota Kupang terasa begitu dekat di mata. Mayoritas penduduk Pulau Kera adalah dari suku Bajo, sisanya suku Rote dan Timor. Mereka sudah puluhan tahun menetap di Pulau Kera. Pada 28 Januari 1993, Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan nomor 18 yang menjadikan Pulau Kera sebagai bagian dari Taman Wisata Laut Teluk Kupang. Dampaknya, tidak boleh ada pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan di Pulau Kera. Kalau Pulau Kera itu sebenarnya itu pulau tanpa penghuni. Jadi yang tinggal situ sebenarnya bukan masyarakat miskin, tapi mereka itu hanya transit. Jadi mereka itu masyarakat transit. Itu bukan tempat dan itu tidak ada orang, tidak boleh ada penghuni di situ pulau itu. Hanya itu transit. Cuma mereka sering mencari ikan, mereka adalah nelayan, maka mereka tuh mampirnya di situ. Akhirnya mereka bikin gubuk-gubuk. Seperti orang di sawah ada saung kecil untuk sawah. Nah itu kira-kira itulah Pulau Kera yang seharusnya itu tidak boleh ada penduduk di situ. Faktanya, sudah lama Pulau Kera menjadi rumah bagi sekitar 100 kepala keluarga dengan total penduduk 500-an jiwa. Pulau Kera bahkan menjadi tanah kelahiran dari anak-anak mereka. Tak mungkin rasanya jika harus ditinggalkan tanah yang telah diwariskan para pendahulu mereka. Kita ambil contoh kemarin. Kemarin itu tanpa keluh kesah kita. Tiba-tiba kita ditawarkan dengan tenaga surya 116 unit. Alhamdulillah kita semua merasa senang. Nah setelah barang itu disetujui oleh pemerintah Sulamu, Kelurahan Sulamu, tiba-tiba barang itu tidak jadi dengan alasan bahwa Pulau Kera belum pernah diakui. Keberadaan warga yang bermukim memang tidak diakui pemerintah setempat. Hak untuk mendapat pelayanan administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan tak pernah mereka dapatkan. Tak heran jika hampir seluruh warga tidak memiliki kartu tanda penduduk. Anak-anak lahir tanpa akte kelahiran. Harapan saya ke depan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mari sama-sama kita ke Pulau Kera untuk menyelesaikan masalah Pulau Kera. Masalah pemukiman.
Kalaupun tanah Pulau Kera ini adalah pengusaha, maka kita harus ketuk palu ke tanah pengusaha. Dan kalau ini tanah Pulau Kera adalah tanah pemukiman, maka saat itu juga kita mengetuk palu untuk tanah pemukiman. Supaya jelas. Warga Pulau Kera hanya bisa berharap ada solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi. Jangan biarkan mereka terus hidup dalam kekhawatiran, terasing di negeri sendiri tanpa uluran tangan pihak yang berwenang.